Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih menikmati kehidupan di dunia ini dengan nikmat sehat dan kesempatannya, sehingga kita bisa melaksanakan dari bagian hidup kita, mengisinya dengan ibadah. Karena tujuan kita memang untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pada bagian ibadah ini adalah termasuk mengenal syariat Allah yang sifatnya kewajiban-kewajiban atau yang ditekankan oleh pembuat syariat, mana yang boleh dikerjakan, mana yang wajib dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Semua ini tercakup dalam ilmu syariat. Makanya hidup di dunia ini, seseorang sejauh mana dia mengerti syariat, mempelajarinya sampai dia faham. Nah, orang yang mempelajari kemudian dia faham, itu tanda dia diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi, wa may yuridillahu yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan padanya, maka Allah memahamkan ilmu ad-din, ilmu agama. Nah, bagian daripada memahami, kita mencoba mempelajari fikih, baik yang bersifat individu, dasar sekali, yang wajib kita ketahui. Nah, pada hari ini karena menyangkut bagian fikih, kita membahasnya berdasarkan kitab Fikih Muyassar. Artinya yang sudah diringkas cukup untuk kita mengenal apa saja batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, urusan fikih ini kita mengkajinya dari yang paling dasar sekali. Kita tujuannya beribadah kepada Allah. Bagaimana beribadah itu sesuai dengan yang Allah maui. Nah, karena kita mengenalnya ibadah seperti sholat, seperti zakat, padahal lebih daripada yang lain, atau sebelum sholat itu orang mesti mengetahui yang najis apa. Barangkali ini perlu disampaikan. Maka pada kesempatan ini kita sampai pada hukum-hukum najis, hukum-hukum najis dan cara mensucikannya.
Artinya apabila najis itu ada pada seseorang, dia mesti tahu bagaimana cara mensucikannya sehingga berhak atau layak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama najis itu ada, maka orang itu tidak sah ibadahnya. Apakah hadis yang berlekat pada dirinya atau najis yang menempel kepada dirinya, badannya atau pakaiannya atau tempat sholatnya. Memang sholat itu amal yang pertama dihisab oleh Allah dari seorang hamba pada hari kiamat. Nah, termasuk bagian-bagiannya adalah suci. Maka Allah perintahkan, wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Baik. Yang pertama adalah hukum-hukum najis, definisi najis dan kedua macamnya. Najis adalah, najis itu bahasa Arab ya, bahasa agama, bukan bahasa yang lain. Kemudian mungkin sudah menjadi bahasa suatu bangsa seperti Indonesia sudah najis. Tapi anak muda sekarang sering menyebut, oh najis gua sama dia gitu. Najis gua sama dia. Apa maksudnya itu? Padahal najis itu sesuatu definisi yang dibuat oleh pembuat syariat. Najis, banyak kalimat itu terucap dari anak-anak sekarang. Maksudnya apa nggak tahu kita. Najis dalam pengertian syariat adalah semua benda yang dianggap kotor menurut syariat. Kotor itu belum tentu najis. Tapi yang najis itu belum tentu juga kotor. Karena ada najis yang tidak kotor. Menurut sebagian fikih yang menganggap alkohol itu najis. Apakah alkohol itu kotor? Tidak. Khamr, nah itu khamr sudah jelas. Itu kan bersih. Tapi menurut syariat, pembuat syariat adalah najis. Najis dibagi dalam dua. Ada yang hakiki atau najis ain. Ada yang najis hukmi. Najis secara hukum. Najis ain atau hakiki adalah najis yang tidak bisa disucikan dalam kondisi apapun. Karena memang benda itu najis, aslinya najis. Itu namanya najis aini. Karena jatuh najis, seperti misalnya kotoran, tinja. Bagaimanapun dia tidak bisa disucikan. Nah. Kotoran manusia, darah, dalam pendapat yang lebih kuat, air kencing, dan kotoran semua binatang yang tidak dimakan dagingnya. Misalnya kotoran harimau, kotoran yang lain. Tapi yang dimakan oleh manusia, oleh kita umat Islam tidak najis, seperti kotoran sapi, kambing. Maka
kotoran-kotoran itu tidak najis. Yang kedua, najis hukmi, najis secara hukum, dihukumi oleh Allah, oleh pembuat syariat, itu najis secara hukum, yaitu kondisi yang dianggap najis yang ada pada anggota tubuh. Nah, misalnya seseorang badannya terkena kencing, itu najis. Atau pakaian aslinya tidak najis, tapi ketika terkena najis yang aini tadi, seperti kotoran, seperti tinja, seperti kencing, maka itu najis. Nah, hukumnya benda atau badan atau pakaian atau apa yang terkena najis, hukumnya dia terhalang untuk sholat. Apakah hadas kecil misalnya seseorang misalnya kencing, buang air kencing, itu otomatis dirinya berhadas, maka wajib berwudu. Tidak cukup dengan mencuci kemaluannya atau dibersihkan, tapi tidak proses wudu, maka tetap belum suci. Atau hadas besar yang hilang dengan cara mandi. Kita sudah membahas sebelumnya cara mandi. Ya, surat Al-Anfal ayat 11, dan dia menurunkan air hujan, air dari langit, untuk mensucikan kalian dengan air itu. Ini dasar hukum bahwa untuk menghilangkan najis, apakah itu hadas besar atau hadas kecil, dengan air. Kemudian pembagian kriteria najis. Najis ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pertengahan. Dan cara membersihkannya juga, cara mensucikan juga berbeda. Najis besar disebut dengan najis mughalladhah, ya, yaitu hadis yang berat. Yaitu najis anjing dan apa-apa yang muncul daripada akibat terkena najis anjing itu. Nah, nanti dibahas. Ada sebab berpikiran apabila bejana kita dijilat oleh anjing, idza walagal ina ahadikum al-kalbu faksilu sab'an. Apabila bejana salah seorang dari kamu dijilat oleh anjing, hendaklah dicuci dengan 7 kali. Salah satunya adalah dengan debu atau tanah. Itu termasuk najis berat. Nah, apakah yang dijilat oleh selain anjing bisa berlaku hukum itu? Nah, syariat mengatakan hanya kepada anjing. Kalau dijilat dengan oleh babi gimana? Nah, orang berpikir babi tentunya lebih berat daripada anjing.
Nah, apakah kesimpulan itu benar? Nah, bagi yang bertahan bahwa syariat itu adalah ketentuan berdasarkan Quran dan hadis, maka tidak ditemukan bahwa jilatan babi seperti jilatan anjing cara membersihkannya. Yang mengikuti ini adalah hanya yang dijilat anjing atau dijilat kucing. Orang bermacam-macam pendapatnya. Nanti kita bahas. Najis mughalladhah. Yang kedua adalah najis mukhaffafah. Najis yang ringan. Seperti apa? Misalnya pakaian kita atau kita sendiri atau tempat sholat kita terkena kencing bayi laki-laki. Nah, itu ada perbedaan antara bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan kecuali air susu. Itu termasuk najis yang ringan, mukhaffafah. Apakah bayi perempuan yang belum mengkonsumsi makanan sama dengan bayi laki-laki? Berbeda. Rahasianya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian ulama menyimpulkan karena bayi laki-laki itu ketika kencing dia semacam satu arah, tapi kalau wanita menyebar kemana-mana. Ini bukan hadis ya, hikmahnya aja kenapa berbeda. Nah, ulama menjelaskan seperti itu. Kalau bayi perempuan tidak bisa dengan dipercikan air saja. Itu bayi laki-laki termasuk najis mukhaffafah. Kalau bayi perempuan yang belum makan makanan sekalipun dianggap najis yang besar. Tidak bisa disucikan dengan cara dipercikan air. Yang ketiga adalah najis mutawassithah, pertengahan. Contohnya adalah tinjak manusia, kencing manusia, atau bangkai. Najis mutawassithah. Kencing itu tidak berat juga tidak ringan, termasuk tinja. Nah, termasuk bangkai. Bangkai itu apa kriterianya? Setiap hewan yang mati secara wajar dengan tidak disembelih. Kalau ada kambing mati itu udah bangkai, sekalipun masih segar, ya, mati tidak dengan disembelih itu bangkai. Kita menyentuhnya tidak boleh, karena itu najis. Ayam yang mati dengan wajar, bangkai itu tidak mesti sudah berbusuk. Misalnya gini, ikan itu dikatakan dalam satu hadis sebagai mita. Mita itu bangkai. Nah, karena dia tidak disembelih cara mengkonsumsinya. Kata Nabi, laut itu airnya tahur wal hillu maitatuhu. Airnya suci, bangkainya jadi halal. Semuanya binatang laut, ya, termasuk hillu maitatuhu, halal.
bukan berarti yang bangkai itu sudah berbau busuk. Kalau kambing misalnya disembelih wajar, normal, halal. Kalau sudah lama misalnya digeletakin, tidak dikonsumsi, nggak ditaruh kulkas, lama-lama kan berbusuk baunya. Tapi itu halal. Haram dan halalnya bukan karena bau busuknya. Ya, bukan karena dia berubah bau jadi busuk. Yang busuk itu belum tentu haram, karena tergantung penyembelihannya. Jelas ya? Nah, kalau istilah bangkai, kalau bahasa kita apa tuh kalau mita tuh? Bangkai aja. Nah, padahal bangkai itu bukan berarti sudah jadi bangkai. Ya, kan terjemahan Quran bahasa kita Indonesia, innamal khamru innama harama alaikum maitata waddama wa lahmal khinzir wa mu'ila li ghairil mal. Nah, mita itu, bangkai itu adalah binatang yang mati wajar, tidak prosesnya disembelih. Itu jadi bangkai. Setiap hewan kalau matinya tidak dengan disembelih itu, yang misalnya kambing, sapi itu termasuk maita. Ya, bukan berarti bangkai itu ketemu bangkai memang bau, orang jijik, tapi dia bisa jadi halal kalau cara penyembelihannya matinya dengan cara syar'i. Oke, sekarang bagian kedua, benda-benda najis yang ditetapkan oleh dalil syar'i. Yang pertama adalah air kencing, kotoran atau tinja, dan muntah manusia. Bagi pendapat yang lebih kuat, air kencing, kotoran, dan muntah manusia itu termasuk kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan. Nah, kecuali kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan, hanya ASI. Nah, susunya ini kalau bayi laki-laki minum susunya susu formula, gimana? Misalnya ibunya tidak mengeluarkan air susu, dikasih susu formula. Nah, itu hati-hati, dia belum mengkonsumsi, karena susu formula itu tidak murni air susu ibu, ada campuran yang lain. Nah, ketika campuran yang lain, misalnya ditambah dengan apa nutrisi yang lain, maka dia tidak termasuk pada pengecualian. Jadi air kencing, kotoran, dan muntah manusia, kecuali kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan, maka itu cara membersihkannya cukup diperciki air. Minum susu formula tidak termasuk ini, kecuali tidak makan ASI tapi susunya murni, misalnya susu yang mana gitu. Karena air susu itu termasuk
bukan saja susu ibu, tapi bisa susu kambing murni. Kalau dari formula bercampur yang lain, maka dia dihukumi sebagai sudah memakan makanan yang lain. Nah, cara membersihkannya, cara mensucikan cukup diperciki air. Berdasarkan hadis Ummu Qais binti Miqsan radhiyallahu anha, anha atat bibnin laha saghirin lam ya'kulit ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadahahu wa lam yaghsilhu. Nah, ini hadis Ummu Qais. Artinya bahwa dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anaknya yang masih kecil, yang belum mengkonsumsi makanan. Lalu beliau mendudukannya, Nabi mendudukannya di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak itu kencing di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam meminta air lalu memerciki pakaian itu dan tidak mencucinya. Cukup dipersiki air. Dipersiki ya sekali saja sudah cukup. Sekali percik. Nah, kita mungkin aduh nggak enak nih. Nah, barang siapa yang nggak enak, kata Ibnu Qayyim, barang siapa yang tidak enak atau ragu dalam masalah tertentu, sementara hadis atau syariat membolehkannya, maka keraguannya itu termasuk waswas syaitan, termasuk bisikan syaitan. Karena Rasulullah hanya membersihkannya sekali, sudah. Nah, sementara kita ragu, ini nggak enak nih, masih ini, nah itu waswas syaitan. Nah, makanya itu syariat Nabi SAW menunjukkan dengan cukup memercikan, tidak diguyur, apalagi dibasuh pakaian itu atau badan itu. Ini kencing anak laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan. Adapun kencing anak laki-laki yang sudah mengkonsumsi makanan dan bayi perempuan, maka dicuci. Maka bayi perempuan itu tidak ada pengecualiannya. Kalau bayi perempuan sekalipun belum mengkonsumsi kecuali ASI, mengencingi, kita wajib dicuci badan kita atau pakaian yang terkena air kencing bayi perempuan itu. Kenapa begitu? Ya karena syariat berkata begitu. Statusnya sama dengan kencing orang dewasa, ya. Bayi laki-laki yang sudah mengkonsumsi makanan atau bayi perempuan sekalipun belum mengkonsumsi makanan, maka status kencing keduanya sama dengan kencing orang dewasa. Yang kedua, darah yang mengalir dari hewan yang dagingnya halal dimakan. Darah yang mengalir
Misalnya mengalir itu darah seperti hewan disembelih, darahnya mengalir dari tenggorokannya, itu najis. Tapi darah yang nempel di daging, di bagian-bagian ini tidak najis. Nempel di daging, di urat, setelah disembelih, maka darah itu suci. Ya, dari darah yang mengalir berdasarkan firman Allah, "Audaman masfuhan." Kalau di kita itu ada orang mengkonsumsi marus. Tahu marus? Tahu marus? Itu kan dibuat dengan ditampung darah ayam atau darah yang lain. Itu najis. Tapi dijual ya enak katanya. Najis itu marus. Itu darah yang dibekukan. Sekalipun ini kan darah ayam Ustaz, dia enggak tetap najis karena itu mengalir. Yang halal itu darah yang nempel di urat, di daging. Ketika disembelih, kita menyembelih, membelahnya, membagian-bagiannya. Kemudian ada yang darah nempel, kan banyak itu. Itu enggak najis. Tapi yang mengalir. Nah, siapa yang masih doyan marus? Darah yang mengucur dan mengalir itu, audaman masfuhan, itu haram. Ya, kita lanjutkan sedikit. Jadi darah itu yang mengalir. Karena praktek orang buat marus, ditampung darah dari ayam itu, kemudian dibungkus, kemudian dibekukan, kemudian diolah, itu najis. Kemudian yang ketiga, kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Yang paling sering adalah kucing dan tikus. Itu najis. Berdasarkan pendapat yang lebih sahih mengenai kucing ya, karena kucing ada pendapat berbeda. Kucing termasuk najis, tikus termasuk najis, kotorannya atau kencingnya. Apalagi keledai, itu najis. Kuda, kotorannya najis. Kalau sapi tidak, kalau kambing tidak. Makanya tukang jagal habis korban menyembelih, cukup dibersihkan yang tadi, pakaiannya tidak perlu diganti, dia tetap sholat. Karena sapi atau kambing adalah hewan yang dimakan dagingnya berdasarkan syariat. Yang jadi kencing dan kotoran kucing dan tikus termasuk najis. Yang keempat, bangkai, yaitu hewan yang mati secara wajar tanpa disembelih sesuai dengan syar'i.
Ini berkaitan dengan firman Allah, illa ayyakuna maitah, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai. Misalnya sapi ketemu mati ketabrak, dagingnya masih seger tuh, kalau langsung ditabrak ya mati, nggak sempat disembelih, ya itu udah bangkai, istilahnya bangkai. Kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, atau hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Seperti apa? Seperti cecak. Itu tidak memiliki darah yang mengalir. Karena sesungguhnya cecak hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir itu suci. Yang kelima, najis yang disebutkan oleh syariat sesuai dengan dalil-dalil adalah air madhi. Air madhi itu apa? Ada air madhi, ada air wadi, ada air mani. Madhi, wadi, mani. Nah, air madhi adalah air bening encer yang lengket yang keluar saat bercumbu atau memikirkan hubungan suami istri, yang tidak disertai dengan syahwat ketika keluarnya, ya. Tidak memancar dan tidak melemahkan tubuh. Terkadang seseorang tidak menyadari keluarnya air madhi, ya. Biasanya kalau orang menghayalkan hubungan suami istri itu keluar air madhi. Berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Nabi, tawaddu waqsil dzakaraka. Berwudulah dan basuhlah kemaluanmu. Bukan berarti wudu dulu baru dibasuh. Basuhlah kemaluan kamu kemudian berwudu. Artinya perintah mensucikannya madhi tidak menyuruhnya mandi. Basuhlah kemudian berwudu. Yani Ali bin Abi Thalib tidak diperintahkan untuk mandi berkenaan dengan keluaran madhi, untuk memudahkan karena kesulitannya, karena banyak orang keluar madhi dalam hal keadaan yang tadi dilakukan. Nah, termasuk ini perkara-perkara yang sulit menghindarinya. Maka cukup mensuci kemaluannya kemudian berwudu. Kemudian yang keenam, wadi. Apa pula itu wadi? Air bening kental yang keluar sesudah kencing. Nah, orang sesudah kencing kadang keluar yang kental itu. Barang siapa mengalaminya, maka hendaklah dia membasuh kemaluannya, berwudu dan tidak perlu mandi. Hah? Nggak apa-apa.
kena ini, kena air madi, dicuci, najisnya dicuci karena najis. Kalau air mani itu kalau sudah kering dikerok, cukup dikerok. Orang ini kan namanya najis. Cara membersihkannya adalah dengan menghilangkan. Maka kalau mengenai pakaian kita atau celana kita, celananya najis, bernajis, wajib dicuci. Nah, kitanya apakah perlu mandi? Tidak perlu mandi. Cukup kita kalau mau sholat wudu. Kalau air mani, kitanya mandi. Tetapi pakaiannya kalau sudah kering cukup dikerok. Karena Nabi pernah air mani yang terlihat di pakaiannya cukup dikerok ketika sudah kering. Enggak, yang pada bagiannya itu aja, yang najisnya terlihat. Misalnya celana kita, celana itu aja dicuci bagian yang terkena, tidak semuanya. Itu syariatnya. Tapi wah, daripada repot tujuh aja semuanya daripada repot. Kebanyakan kita udah najis sudah cuci aja. Karena najis pada intinya adalah di mana terlihat najis menempel di pakaian itu dicuci pada bagian itu sampai hilang. Tidak, yang tidak terkena tidak jadi najis. Sekalipun di baju, celana, pakai sarung, yang terkena itu jadi najis, yang tidak terkena tidak najis. Yang terakhir, yang ketujuh, ya sudah habis. Yang ketujuh adalah darah haid. Darah haid disepakati dia adalah najis. Kita sudahi dulu karena waktunya. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.